Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Yamas dimanapun berada, pada malam hari ini kita kembali akan mengupas syarahan yang dikembangkan melalui pendekatan yang diberikan oleh almarhum Arabillah Ustadz Haji Husain bin Abdul Latif, kemudian disusun dan dikembangkan kembali oleh Yamas Indonesia, yaitu tentang teologi sufistik Yamas Indonesia. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan syarahan kita tentang pengakuan dan kepemilikan, yaitu yang bagian ketiga, yaitu ego spiritual. Seperti apa itu ego spiritual? Nanti kita lihat ya. Dasarnya adalah bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang menyempurnakannya, maka dia, Allah, mengilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kefasikan dan ketakwaan. Dan sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Nah, ini dasar ayatnya ini. Mari kita lihat apa itu jiwa sejenak ya. Jiwa itu adalah hati bersama roh. Mari kita lihat berdasarkan surat As-Sajdah ayat 7-9. Bahwa penciptaan manusia itu disempurnakan terlebih dahulu. Disempurnakan dari unsur apa? Dari unsur materi atau saripati tanah. Nah, ini adalah jasad kita. Ya. Kemudian setelah itu apakah dia sudah berfungsi? Belum. Dia belum berfungsi. Bentuknya sudah sempurna, tetapi belum ada kehidupan. Nah, ini adalah yang rahasia yang dibukakan oleh guru kita almarhum Ustadz Husain bin Abdul Latif, bahwa tubuh itu akan dihidupkan oleh nyawa. Ini dia, nyawa berpusat di jantung ya. Dengan nyawa itulah seluruh aktivitas sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita, dari apapun selnya, dari otak, jantung, sel-sel saraf dan sebagainya, baru dia bisa hidup. Tapi itu baru sekedar hidup. Ya, setelah sempurna baru sekedar hidup. Setelah itu baru ditiupkan roh. Ya, ditiupkan roh. Nah, ini roh ditiupkan oleh Allah. Nah, kalau nyawa tadi adalah kuasa atau daya atau energi untuk hidup yang menghidupkan. Nah, kalau roh ini nanti kita lihat. Kemudian setelah ditiupkan roh, baru diciptakan hati. Hati itu adalah untuk apa? Hati untuk kuasa atau energi untuk mendengar, maka disebut pendengaran. Hati untuk melihat, maka disebut penglihatan. Dan hati untuk berpikir, maka disebut dia fuad. Ya gitu dia. Ya, jadi unsurnya sudah ada tuh. Ya, ada unsur materinya ada, unsur hidupnya ada. Roh belum kita lihat fungsinya apa. Tetapi ada hati yang sudah jelas fungsinya, yaitu untuk mendengar, melihat, dan berpikir. Nah, roh ini apa fungsinya? Nah, ini yang menjadi sedikit rahasia amar Allah yang dibukakan kepada almarhum Ustadz Husain bin Abdul Latif kepada kita semua. Roh itu adalah sebuah daya, kuasa, atau energi yang bertugas untuk membuat kita bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk merasakan. Itu dia. Jadi roh itu adalah energi atau kuasa atau daya untuk bergerak atau merasakan apapun juga nanti yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka sekarang lengkaplah. Ada zat ada materi penyusun yang sudah dihidupkan, maka itu disebut dia raga. Ya, disebut raga. Lalu apa? Ada energi atau kuasa untuk bergerak dan untuk merasa. Digabung dengan hati untuk mendengar, melihat, dan berpikir. Nah, inilah yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa itu adalah sesuatu yang bisa
jiwa itu adalah sesuatu yang bisa atau anasir yang bisa berpikir, melihat, mendengar, bergerak, dan merasa. Jadi tidak bisa dipisahkan tuh antara hati atau pikiran dengan rasa, itu tidak bisa dipisahkan karena dia adalah fungsi yang dijalankan oleh jiwa itu sendiri. Nah, ini benar-benar membuka sebuah wawasan bagi kita. Lalu keduanya digabung, jiwa dan raga, inilah yang disebut nanti menjadi manusia. Nah, manusia itu. Nah, ini harus kita pegang betul nih. Ini adalah basic kita untuk memahami segala aktivitas kita nanti di dunia ini. Lalu apa yang terjadi? Nah, barulah nanti ini bergerak, maka raga adalah yang digerakkan atau yang dijalankan, dan jiwa adalah yang menjalankan. Menjalankan apa? Menjalankan semua drama kehidupan kita di alam dunia ini. Nah, kita melihat drama dan melihat orang lain hanya melihat tubuh yang menggerakkan itu. Tetapi kita sudah bisa melihat bahwa yang menggerakkan dan menjalankan adalah jiwa sebenarnya. Sedangkan yang dijalankan dalam menghadapi drama itu adalah raga kita sendiri. Lalu apa? Barulah masuk nanti. Dalam perjalanannya kita diberi ilham atau idea atau ide. Tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk berbuat kebaikan kita butuh ilham. Butuh berbuat kejahatan, bisa berbuat jahat, butuh ilham. Nah, ilham itulah nanti pada tingkatan teologinya nanti kita sebut juga nanti bibit pemikiran atau bibit pikiran. Lalu ide, setelah diberi ilham atau ide apa? Kemudian baru diberi pengotorannya apa? Pengotorannya itu adalah ada ujian tentang kelapangan dan penderitaan. Nanti kita lihat apa maknanya. Tentang pengakuan dan kepemilikan, tentang dosa dan maksiat. Ini semua adalah ujian-ujian atau pengotor yang dibuatkan Allah terhadap jiwa kita. Ya, lalu apa yang terjadi? Inilah yang membuat kita nanti pusing 7 keliling karena kita kelabakan menghadapi semua ujian-ujian itu. Nah, bagaimana pengotoran jiwa atau ujian itu terjadi? Mari kita lihat secara gambar. Ini menarik. Jiwa pertama kali waktu dilahirkan itu adalah holistik. Holistik itu bersih dan suci. Tidak ada hawa nafsu, tidak ada keinginan macam-macam bagi seorang bayi. Ini adalah bayi. Bayi lahir secara jiwa yang holistik. Dibungkus, diselubungi oleh emosi yang belum ada apa-apa. Lalu ada pengotoran jiwa. Jiwa dikotori, dibungkus hawa nafsu. Ini dia jiwa. Ini jiwanya bersih, ini jiwanya kotor, ya. Kotor diliputi oleh ini. Apa yang meliputi ini? Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama ini apa? Ini. Nah, jiwa dibungkus oleh ego penderitaan dunia. Inilah menyebabkan nanti trauma. Berbagai macam penderitaan ada di sini. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada kebakaran, ada kecelakaan, ada peperangan. Semua masuk ke dalam memori kita. Begitu kita baca, begitu kita lihat, begitu kita alami, dia masuk ke dalam memori kita. Ya, masuk ke memori kita dan ada rasanya sekalian. Ya, maka begitu kita ingat kembali apa yang sudah masuk itu, terasa kembali rasanya. Jadi begitu, apakah kita mengalami kembali atau tidak, atau hanya sekedar ingat saja, maka semua akan seperti terjadi seperti awalnya. Nah, ini dia. Jadi inilah yang disebut dengan memori tentang kependeritaan dunia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ini, ya, yang kedua apa itu? Itu adalah tentang kenikmatan dunia. Berbagai kenikmatan dunia mulai muncul saat kita setelah dari kecil belum ada, mungkin ya ada beberapa saja, mungkin mainan. Setelah itu mulai kita agak besar, lain lagi. Ya, ada orang tua, ada teman, semakin besar macam-macam lagi. Setelah kita dewasa, maka muncullah di dalam memori kita apa yang disebut dengan kenikmatan dunia, berbagai kenikmatan dunia. Ada mobil, ya, ada rumah, semua ada kenikmatan di sini. Silakan, bermacam kenikmatan dunia, dan setiap kenikmatan itu ada rasa yang mengikutinya. Nah, inilah dibungkus jiwa kita yang tadinya bersih kemudian dibungkus. Ya, lalu apa? Berikutnya, ego dunia. Nah, ini ego dunia.
Kenapa bisa muncul ego? Ya, kalau apa yang kita punya itu sudah menjadi seakan-akan diri kita. Ya, jadi tadi adalah kita bisa, kemudian kita memiliki, ya, kita punya dan memiliki. Nanti kita lihat itu, ya. Sehingga begitu kita melihat kita berkuasa, kita mendapatkan kekuasaan, maka muncul aku berkuasa. Ketika kita sukses, maka aku menjadi sukses, gitu, muncul akunya. Padahal sukses sendiri ya biarkan aja sukses, gitu kan. Tapi karena di aku itu adalah kita, maka dia menjadi aku yang sukses itu. Aku kaya, aku miskin, aku gagal, aku sakit, aku tidak menarik, aku bermasalah, aku cantik, aku tampan, dan sebagainya. Ini adalah ego dunia. Nah, kemarin kenikmatan dunia dan penderitaan dunia sudah kita terangkan, dan ini hasilnya ego dunia, ya. Nah, bagaimana dengan ego spiritual? Nah, ego spiritual itu jiwa kita dibungkus oleh ego juga, yaitu nanti ini yang kita jelaskan. Begitu kita alim, padahal biasa saja alim itu, tapi begitu kita katakan aku alim, aku ahli zikir, aku ahli agama, aku ahli marifat, maka akunya sudah ada. Ya, kalau aku sudah ada, tinggal nanti selangkah lagi, yaitu membandingkan diri saya atau diri kita dengan orang lain. Nah, itu masalahnya di situ nanti. Lalu apa? Ini adalah ego spiritual semu. Di sini ada nanti kita bahas ini khusus nanti. Bagaimana disebut di sana, aku sudah tercerahkan, aku adalah kesadaran semesta, aku ada menentukan frekuensiku, aku bisa memanifestasikan masa depanku. Semua ini nanti akan kita bahas. Ini adalah ego spiritual semu yang akan menyebabkan nanti adalah kelabakan tersendiri nanti. Ini nanti kita bahas, ya. Kemudian yang berikutnya adalah begitu nanti kita sudah ada aku tadi, maka butuh kita perbandingan diri. Maka kita bandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Nah, ini nanti inilah nanti yang kita akan bahas juga. Ya. Lalu itu, ya. Inilah yang mengotori jiwa tuh ini, ya. Maka yang kita sebutkan kemarin ada zona kelabakan, ya, zona aku milikku. Nah, ini nanti akan kita bahas. Yang ini sudah, ya, bagaimana zona kelabakan itu muncul. Kita lihat tadi bahwa ada penderitaan, ada kenikmatan. Ini adalah kekuatan kita menghadapinya. Maka inilah yang disebut dengan kelabakan kita menghadapi penderitaan selama kita umur kita berjalan. Umur 20, 35 penderitaannya besar, kenikmatannya juga besar, dan kita tidak bisa keluar dari masalah itu, maka disitulah ada kelabakan kita, ya. Maka disebut juga ada kenakalan munculnya di situ, ya. Nah, kalau kita meningkatkan kekuatan jiwa ini, kita bisa meningkatkan, ya. Nah, ditingkatkan sehingga apa? Zona kelabakannya jadi mengecil. Maka inilah nanti yang akan menjadi ego kita, identitas kita. Aku yang bisa, aku yang mampu, dan sebagainya. Nah, ininya apa? Urutannya seperti itu. Kalau yang ini nanti, ini masih yang akan datang, ya. Nah, mari kita teruskan dulu. Lalu apa? Inilah holistik, maka jiwa kita dikotori juga dengan dosa dan maksiat. Ini lebih parah lagi nanti. Ini nanti akan kita bahas tentang pornografi, kriminalitas, korupsi, miras, kejahatan, dan sebagainya, dan pengaruhnya terhadap jiwa, yaitu yang ini nih, grafik intensitasnya ini lebih dahsyat lagi nanti. Tapi ini akan kita terangkan pada bagian yang akan datang, ya. Ini next time yang kita terangkan, ya. Lalu apa setelah itu? Bagaimana kita solusinya? Nah, ini nanti akan diterangkan oleh TSYI, Teologi Sufistik Yamaha Indonesia. Bagaimana jiwa yang pertama holistik, kemudian dikotori dan dibungkus oleh hawa nafsu yang seperti tadi, lalu kita ingin bersih kembali. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang diajarkan oleh guru kita almarhum Ustaz Husain bin Abdul Latif dengan lengkap. Ya, intinya adalah bagaimana kita ma'rifatullah, kemudian kita zikrullah. Sehingga kalau zikrullah, ingat Allah, maka semua yang mengotori jiwa kita, yang menyelubungi jiwa kita tadi, bersih seketika. Nah, inilah disebut dengan jiwa mutmainnah.
Jadi pembersihan jiwa itu sederhana ternyata gitu. Nggak perlu macam-macam cara seperti yang ramai dicari orang selama ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu ya? Nah, kalau tadi kita kelabakan ya, maka sekarang apa yang terjadi? Kalau dengan zikrullah tadi muncul nafsul mutmainnah ya. Nafsul mutmainnah itu orang yang mampu ya, tidak protes, tidak menghina, tidak menghujat ya, sesama manusia ataupun kepada Allah. Tutup mulutnya, jahit ya. Kemudian tersenyum makrifat dan dia akan ridho dan patuh. Islam ini adalah patuh kepada permintaan takdir pada saat sekarang. Ya, kalau umpamanya rumah terbakar gitu kan, maka Islam, kalau kita Islam maka apa? Kita siram ya. Kebakaran itu kita padamkan, kita putuskan listrik dan sebagainya. Itu namanya Islam. Ya, banjir gitu kan, kita lari ke tempat yang lebih atas. Kita butuh dagang, perdagangan dan sebagainya. Dagang kita itu disebut dengan Islam. Tapi ridho itu adalah hasilnya seperti apa? Hasilnya kita tidak ada protes, tidak merungut. Nah, inilah nanti mutmainnah, ridha dan Islam ini itu menjadi dasar kita untuk menjadi masuk ke alam sakinah. Kalau sudah di sini, tidak berhenti di sini ternyata. Harus lanjutkan dengan apa? Dengan ibadah dan menjalankan visi khalifah. Nah, jadi itu nanti akan disampaikan di dalam teologi sufitik yang masih Indonesia itu. Nah, jadi jelas ya, yang tadinya kelabakan seperti ini akhirnya menjadi bisa tenang atau bersih kembali. Nah, lalu apa yang materi kita sekarang? Yaitu pengakuan dan pemilikan. Nah, kita lihat ini ya. Ini adalah realitas eksternal yang ada di sekeliling kita. Ini ada eksternal ya, apapun juga yang tadi bermacam keadaan, baik positif maupun negatif. Lalu pembentukan ego itu mulai dari mana? Aku bisa. Aku bisa apa? Aku bisa mengatasi masalahku. Ya, aku bisa mendapatkan sesuatu dari dalam perjalanan hidupku. Itu aku bisa. Nggak apa-apa, sekedar itu masih nggak ada masalah. Ya, aku bisa mengatasi bagaimana penyakit, bagaimana masalah finansial, bagaimana masalah kesehatan dan sebagainya. Ya, masalah di kantor. Dan kemudian mendapatkan sesuatu dari pekerjaan, mendapatkan sesuatu dari aktivitas dan sebagainya. Ini masih nggak ada masalah. Aku hanya baru sekedar aku bisa, tapi itu adalah awal pembentukannya. Ya, dari kecil kita sudah bisa mengatakan aku bisa. Dari aku bisa baru mengatakan apa? Aku punya. Punya itu apa? Kita akui apa yang kita atasi tadi menjadi milik kita. Misalnya kita berhasil, maka aku yang berhasil itu. Bukan enggak kita langsung diri kita yang kita anggap berhasil. Kita kaya, maka aku yang kaya. Aku punya. Ya, semuanya memulai apa-apa yang kita inginkan tadi menjadi milik kita, ya. Dan setelah itu aku punya, barulah aku mulai melakukan pembandingan antara aku diri sendiri dengan yang lain. Karena kalau sendiri nggak ada rasanya. Setelah dibandingkan baru akan ada rasanya. Di situ nanti ada sombong dan sebagainya muncul. Nah, inilah yang akan kita bahas sedikit, yaitu ego duniawi dan ego spiritual. Kita kupas sedikit tentang ego duniawi ini, ya. Ego duniawi ini yaitu apabila yang terjadi adalah manusia tidak hanya sekedar memiliki sesuatu, tetapi kadang-kala manusia dimiliki oleh sesuatu itu, melekat pada sesuatu itu. Ini yang disebut dengan kemelekatan tadi, ya, kemelekatan kepada sesuatu. Contoh yang paling sederhana, berhasil, aku orang berhasil. Gagal, aku orang gagal. Pintar, aku orang pintar. Disakiti, aku orang yang tersakiti. Jadi ya ada atributnya langsung kepada aku gitu. Ya, lalu apa? Semua itu bermula dari pengakuan, lalu pengakuan itu diulang setiap hari, maka pengakuan itu menjadi identitas kita. Ya, contoh identitas modern sekarang apa? Orang yang dililit hutang, kenapa ya? Ya, orang kelabakan kenapa? Mengapa? Karena banyak orang membeli bukan untuk keperluannya, tetapi untuk identitas. Ini banyak sekarang nih, ya. Orang membeli sesuatu bukan untuk keperluan, ya,
tetapi untuk identitasnya. Misalnya apa? Nah, muncullah di sini. Ada tagihan, muncul apa? Ada kartu kredit, cicilan mobil, pinjaman online, cicilan rumah, dan sebagainya. Ya, lalu aku mau terlihat lebih dengan semua itu. Dari siapa? Dari orang lain. Apanya? Ya, keberhasilannya terlihat lebih, kayanya terlihat lebih, naik kelasnya terlihat lebih hebat terlihat lebih dari orang lain. Macam-macam kelihatan mau ingin lebih. Ya, lalu akhirnya apa? Akhirnya rumah dibeli, mobil dibeli, ya, HP atau gadget dibeli, ya, status juga dibeli, ya. Tetapi dengan apa dibelinya? Ya, dengan hutang. Ini dia, ya, ya. Sebenarnya hutang itu tidak jadi masalah sebenarnya. Yang membuat trauma itu apa? Bukan tagihan dari kartu kredit dan sebagainya. Yang menjadi trauma itu adalah bagaimana tagihan itu bertabrakan hebat dia. Trauma itu bertabrakan, berbenturan antara apa? Antara kenyataan dengan identitas. Kenyataannya bagaimana, identitasnya bagaimana. Contohnya apa? Contohnya, aku ingin terlihat kaya. Faktanya, aku belum mampu. Nah, ini adalah pertabrakannya ini yang pertama nih. Maka disinilah kita mulai merasakan kesulitan atau kelabakan di dalam harta yang kita miliki. Ya, apalagi aku ingin berhasil terlihat oleh orang lain. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Faktanya, aku masih berjuang keras untuk sekedar bisa hidup. Nah, ini tabrakan dia. Ya, apalagi aku ingin terlihat mapan. Aku hutang ke sini, beli ini, tapi dengan hutang. Faktanya, apa faktanya? Aku masih hidup dari gaji ke gaji saja. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, ketika identitas lebih besar daripada realitas, ya, maka apa yang terjadi? Maka penderitaan mulai muncul. Jadi identitasnya lebih besar dari realitasnya sendiri. Maka disitulah mulai penderitaan. Nah, pada tingkatnya ringan, pengakuan dan pembentukan identitas ini bisa biasa saja. Tapi yang lebih berat adalah pada tahap ekstrim, yaitu mengalahkan ekstrim, ya. Pengakuan yang dapat mengalahkan realitas menimbulkan apa? Ini depresi. Nah, ini lebih berbahaya. Contoh dari depresi adalah sekarang itu ada beberapa orang, banyak mungkin, ya, yaitu adanya trauma psikotik, ya, yaitu pada orang yang selalu mengatakan saya manusia paling gagal, saya penyebab semua musibah, saya orang paling berdosa, saya yang membawa bencana, dan rasanya saya ingin bunuh diri, ingin keluar dari permasalahan itu. Nah, ini dia, ya. Nah, pada penderita psikotik ini keyakinan itu menjadi mutlak meskipun tidak sesuai dengan faktanya. Dia bukan membunuh, dia bukan sumber masalah, dia bukan orang yang berdosa sebenarnya, hanya karena keyakinannya yang begitu mutlak, ya. Maka pengakuannya telah menjadi penjara bagi jiwanya. Ya, maka semua kesadaran atau jiwa dipenuhi balutan milikku, salahku, dan dosaku. Nah, ini dia psikotik ini, ya. Nah, banyak yang lain contohnya, ya. Ini enggak akan kita lanjutkan ini. Intinya nanti bagaimana kita gabung nih menjadi, nanti materi ini akan saya share, ya. Silakan dibaca penjelasannya. Ya, gambarannya udah saya jelaskan nanti. Nah, bagaimana dengan ego spiritual? Ini yang kita bahas, ya. Ego spiritual itu apa? Mari kita lihat. Bagaimana aku tumbuh dalam perjalanan menuju Tuhan? Ya, ini. Paradoksnya adalah, masa sih bisa orang yang sedang menuju Tuhan itu muncul tersesat? Ada tersesatnya ternyata, gitu. Ya. Paradoks benar itu. Harusnya tidak bisa tersesat karena kita semakin terang kepada Allah, ya, semakin mendapat pengajaran. Tetapi ternyata juga bisa tersesat, ya. Nah, orang mengejar dunia bisa tersesat. Tetapi bagaimana orang yang mencari Allah atau Tuhan juga bisa tersesat? Ya, ini jadi pertanyaannya. Ya,
Maka bagaimana orang beragama bisa fanatik? Bagaimana orang berilmu bisa sombong? Bagaimana orang beribadah bisa meremehkan? Bagaimana orang spiritual bisa merasa lebih tinggi juga? Aku lebih baik dari dia. Nah, jawabannya adalah bahwa ego tidak pernah benar-benar pergi meninggalkan manusia. Tidak akan lepas. Selagi memori itu sudah ada di dalam pikiran atau di dalam benak kita atau di dalam memori simpanan memori kita, maka kita kadang ya malah ikut berjalan bersama pencari Tuhan. Ya, maka ego hanya sekedar berganti baju saja. Ego tidak mati, ia hanya berganti pakaian. Nah, ego bisa masuk kemana-mana saja, ke dunia ilmu, ke dunia dakwah, ke dunia agama, dunia tasawuf, dunia spiritual, ya, semua dimasuki. Ya, artinya apa? Objeknya bisa berubah namun pusatnya tetap, yaitu ada aku. Nah, nanti apa yang terjadi kalau sudah berubah itu? Maka dulu sebelumnya aku lebih kaya, maka ini adalah mengenai keduniaan, aku lebih berhasil, aku lebih berkuasa, maka dalam ego spiritualitas berkata yang lain itu aku lebih alim, aku lebih memahami, aku lebih dekat kepada Allah. Nah, ini tetap ada akunya. Jadi ini duniawi, ini masuk kepada alam rohani atau spiritualitas. Ya. Nah, ego ini tidak bisa tidak melawan dia. Kadang dia menumpang kepada perjalanan menuju Tuhan. Ini yang harus kita pahami, berarti dia tidak bisa tidak selalu dia melawan. Dia akan menumpang perjalanan kita menuju Tuhan. Gampang bagi dia. Ya hanya berganti baju saja. Nah, nikmatnya yang paling halus dari ego spiritual ini ada apa? Yaitu ego bukan hanya menikmati harta, kuasa dan pujian, tetapi dia menikmati juga aku lebih memahami, aku lebih mengetahui, aku dipilih, aku melihat sesuatu yang orang lain belum melihatnya. Ini sangat dinikmati oleh ego. Ya, itu dia. Ya, ego itu adalah gabungan antara pemikiran, ya, pikiran-pikiran, berbagai macam pemikiran dengan rasa. Ini membentuk ego. Ego orang yang orang yang kaya seperti apa, orang yang miskin egonya lain, orang yang berkuasa egonya lain, ya, itu maksudnya, ya. Jadi ini untuk spiritualitas ada juga aku lebih memahami yang tidak kamu pahami. Begitu sudah mengatakan seperti itu biasa saja sebenarnya, tetapi di situ halusnya ego itu bekerja, ya. Kemudian ada juga status spiritual, ada juga, ya, yang dimunculkan adalah bukan kemuliaan dan kehormatan Allah. Yang dimunculkan apa? Kebesaran aku dengan memakai jubah spiritual. Ini hati-hati kita di TSY, di Yamas Indonesia, hati-hati sekali, ya. Kita tidak akan membangun aku atau ego spiritual kita dengan berjubah spiritual. Maka dalam TSYI itu adalah TSYI yang paling mulia yang kita jaga adalah kehormatan dan kemuliaan Allah. Kita tidak wujud. Nanti sampai kita ke sana, ya. Maka Al-Qur'an mengatakan begini, janganlah kamu menganggap dirimu suci, ya. Jangan anggap dirimu suci. Jangan. Ya. Terus apa? Model iblis bagaimana? Model pertama ego spiritual ya iblis itu, ana khairum minhu kata dia kepada Adam, ya. Dia bukan tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah si iblis ini. Ya, bukan kurang beribadah, tetapi apa? Dia membandingkan dirinya, ya, perbandingan diri dengan Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini dia. Jadi bukan ibadah, bukan tidak mengenal Allah, iblis itu berbincang dengan Allah kok, ya, tetapi dia melakukan perbandingan diri. Inilah masalah utamanya. Maka di dalam spiritualitas ini, ego spiritual ini, yang berbahaya adalah 3 kalimat ini. Aku lebih tahu, aku lebih dekat, aku lebih benar dari kamu. Nah, ini hilangkan ini, ya. Kita tidak punya yang seperti ini, ya. Lalu maka setelah itu apa? Pengalaman menjadi identitas. Ya, ada juga
pengalaman rohani seperti menangis saat berzikir, ya, kemudian merasa damai, merasa khusyuk, merasa tersentuh. Nah, semua ini sebenarnya tidak ada masalah. Karena orang berzikir bisa menangis, bisa menangis. Orang berzikir atau orang melakukan aktivitas kerohanian bisa merasa damai, bisa merasa damai. Khusyuk bisa, tersentuh hatinya sampai dia sampai dia tersujud, sampai bergetar tubuhnya, itu bisa. Semua itu bukan masalah. Itu adalah cuman fenomena yang akan dialami oleh orang-orang yang menjalankan kerohaniannya. Yang masalah adalah bahwa yang ada pengalaman-pengalaman itu berubah menjadi identitas kita. Nah, ini yang bermasalah. Karena kalau sudah menjadi identitas, maka khusyuk itu adalah milik saya, ya. Kemudian damai itu milik saya. Menangis itu adalah cara saya. Nah, itu dia, ya. Nah, di situ mulai muncul identitas kita. Nah, lalu prosesnya seperti ini dia. Ada pengalaman, ada memori, rasa, makna, identitas, lalu muncullah aku di sini. Ya, ada aku di situ. Nah, identitas baru, aku orang yang pernah mengalami, dan identitasnya itu menjadi ingin kita pertahankan. Ya, dipertahankan itu, kita jaga, ya, kita sampaikan terus-menerus seperti itu, gitu ya. Lalu menjadi identitas baru kita. Aku merasa dekat kepada Allah. Lalu siapa yang menjadi pusat saat itu? Ya, kalau aku merasa dekat kepada Allah, yang menjadi pusatnya siapa? Apakah Allah yang menjadi pusat atau diriku yang merasa dekat? Ya, ini yang jadi masalah. Kalau diriku yang merasakan dekat, maka disitulah ego kita muncul. Ya, kalau kita besarkan Allah di situ, maka itu adalah egonya sudah bukan kita lagi. Nanti akan masuk dia dan miliknya. Kalau aku yang merasa, maka masih aku dan milikku. Nah, maka kadang manusia tidak sedang menjauh dari Allah, tetapi aku masih menjadi pusat dalam perjalanan menuju Allah itu. Makanya sulit. Ya. Nah, ketika aku menjadi pusat, apa yang terjadi? Maka aku yang memahami, aku yang memilih, aku yang mencapai, aku yang berhasil mendekat. Itu dia. Aku menjadi pusat. Nah, maka nanti ada perbedaan pengakuan itu bermacam-macam. Ya, ini lahir nanti bagaimana manusia menegatkan lebih kepada usaha, menekankan kepada takdir, menekankan kepada jalan tengah. Nah, ini nanti kita lihat. Mari kita lihat. Dari berbagai pengakuan-pengakuan tadi yang muncul setelah kewafatan Nabi, ya, sampai ke zaman tabi'ut tabi'in, maka muncullah Islam itu dengan baju atau identitas baru. Nah, sebelumnya tidak ada masalah. Ya, Islam itu Islam itu ya yang seperti diajarkan Nabi. Tetapi setelah ada identitas, maka muncullah mazhab. Ya, muncullah mazhab. Ada Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, itu mazhab. Muncul tentang spiritualitas, ada Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Ada Wahabi, Salafi, Sunni, Syiah dan lain-lain sebagainya. Pada akhir-akhir ini muncul juga Islam rasa Hindu, rasa Buddha dan sebagainya, disebut juga dengan Islam yang diboncengi oleh New Age Movement. Nah, dan juga tasawuf klasik. Inilah nanti yang mengikat identitas-identitas Muslim yang ada sekarang ini, sehingga orang bingung. Kalau kamu berbicara Islam yang mana? Nah, itu jadi masalah sekarang. Ya, karena Islam itu sudah diikat oleh identitas. Itu. Maka contoh dari akibat ini adalah ini. Kita lihat bagaimana tentang usaha dan hasil. Maka disinilah ada muncul ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Asy'ariyah, ada Jabariyah. Ini dalam teologi tasawuf klasik, ya, tasawuf klasik atau syariat ada di sini. Tetapi dalam pahaman yang itu tidak berdasarkan agama itu rasionalis, ya, atau rasionalis, moderate, pragmatis, fatalis. Ya, ini dia.
Ya, dalam bahasa barat lah istilahnya. Rasionalis, moderat itu jalan tengah, atau pragmatis, fatalis. Nah, itu dia. Kalau dalam teologi klasik, sufistik klasik, Mu'tazilah yaitu aku berkuasa dan bebas memilih apa yang aku kehendaki. Baik dan buruk aku yang memilih, ya. Nah, inilah yang kalau kita lihat sekarang dengan adanya juga pengaruh-pengaruh New Age movement dan sebagainya, maka hampir 95% manusia sekarang adalah berpahaman qadariyah. Ya, berpahaman qadariyah. Aku berkuasa. Aku bebas memiliki memilih apa yang aku kehendaki, baik dan buruk, manifestasi dan sebagainya. Dan sedikit sekali sekarang yang berpahaman Jabariyah, yaitu aku tidak berkuasa, aku wujud tetapi tidak berkuasa, ya, tidak bebas. Ya, ini adalah orang yang pasrah gitu ya, orang yang tidak melakukan apa-apa. Ini sedikit sekali sekarang. Di atas 95% orang sekarang sudah berpahaman qadariyah ini. Nah, Asy'ariyah ini adalah antara ini, ya, antara ini. Kadang-kadang bisa berdoa, berusaha, kadang tidak, ya. Kalau digabungkan yang 90% itu yang dua ini. Sebenarnya yang dua ini. Tapi di antara dua ini lebih sedikit daripada ini. Ya, orang yang berpahaman Asy'ariyah pun kalah sekarang dengan yang berpahaman qadariyah. Ya, apalagi sedang munculnya media sosial sekarang ini. Nah, itu dia. Ya, itulah yang disebut dengan perbandingan. Ya. Lalu semua itu masih berbicara tentang ego. Ya, ego semua yang dibicarakan itu. Ya, ego menyukai perasaan itu karena ia merasa suci, baik dan bercahaya. Inilah ego spiritual, ya. Ego spiritualitas itu dia merasa suci, merasa lebih baik, merasa lebih bercahaya, ya. Lalu apa? Lalu disinilah aku merasa dekat kepada Allah. Siapa yang menjadi pusat kalau begitu? Apakah Allah atau aku? Nah, ego spiritual adalah ketika aku menjadi pusat. Jadi aku yang menjadi pusat, bukan Allah yang menjadi pusat. Itu bedanya, ya. Nah, ini yang akan terjadi. Lalu apa? Ketika kebenaran menjadi identitas, nah naik lagi sedikit nih. Ketika kebenaran yang menjadi identitas, apa yang terjadi ketika dia dikritik? Ya, apa yang terjadi ketika dia dikritik? Maka ketika dia dikritik, maka dia merasa terluka. Ya, merasa terluka. Kenapa dia terluka? Ya, yang terluka itu apakah kebenarannya yang merasa terluka atau identitasnya yang merasa terluka? Coba kita lihat. Kebenaran menjadi identitas kita. Contohnya, saya sudah khusyuk, gitu kan? Lalu khusyuk itu menjadi identitas saya. Lalu dikritik, khusyuk kok kayak begitu gitu kan? Ya, salah itu. Maka yang dikritik merasa terluka. Ya, yang terluka itu apakah khusyuknya itu atau identitasnya yang terluka? Ya, ini yang jadi masalah. Ya, apakah khusyuknya yang terluka atau kebenarannya yang terluka atau identitasnya? Nah, kadang manusia menyangka ia sedang membela agama, padahal ia sedang membela egonya sendiri. Ini yang jarang dipahami orang. Ya, saya bela ini, bela ini, bela ini. Tapi yang dia bela sebenarnya egonya. Egonya yang berasal dari apa? Dari identitas. Ya, identitas kebenaran, satu kebenaran yang sudah dianggap sebagai milik dia dan kebenaran yang lain menjadi salah. Nah, itulah disebut dengan orang sedang membela agama. Sekarang banyak yang seperti itu. Seorang akhirnya apa yang terjadi? Perbantahan yang terjadi. Ya, diskusi berubah jadi perbantahan. Apa? Mungkin dulu orang masih bisa ya berdiskusi itu dengan mencari apa? Mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, maka saling mendengar. Kan begitu? Kemudian saling belajar, saling rendah hati, saling memahami. Itu untuk mencari kebenaran. Tetapi sekarang perbantahan itu, diskusi itu bukan lagi untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari kemenangan.
Maka disitulah orang menyerang dengan membabi buta, ya, menyerang dengan kata-kata yang tidak baik lah menurut saya. Kemudian yang dibela adalah membela posisi, ya, membela ingin unggul dan membela ingin menang. Beda itu, filosofinya berbeda. Ya, kalau aku sudah ada akan lari ke yang sini, lari ke yang kanan, akan menyerang, membela posisi, lebih unggul, lebih menang. Ya, kalau ego kita kecil maka akan saling mendengar, ya, saling belajar, saling rendah hati, saling memahami. Nah, ini beda dia kalau sudah berbicara ego, ya. Nah, bagaimana dengan fenomena modern sekarang? Ramai orang berdiskusi bukan untuk memahami, tapi untuk menang. Nah, itu dia yang kita simpulkan, ya. Berikutnya apa? Dan ego menyukai apa? Ya, karena kemenangan tadi memberikan rasa aku lebih. Nah, itu tuh. ada rasa aku, kalau begitu menang dalam sebuah diskusi, dalam sebuah perdebatan, maka muncul sedikit, mulai lagi aku lebih. Itu ternyata aku lebih baik dari dia. Situ bahayanya ego itu. Dia sangat menyenangi itu. Maka media sosial dan ego spiritual adalah pengakuan digital itu banyak, ya. Orang berlomba mencari like, mencari view, follower, subscriber. Nah, ini adalah media sosial dan ego spiritual, ya. Ego spiritual pun akan mencari hal-hal seperti ini. Ada like, ada view, ada follower, ada subscribernya. Dicari seperti itu, ya. Lalu pengakuan tadi menjadi makanan bagi aku kita tadi. Kadang dipertandingkan, yang dipertandingkan bukan kebenaran, tetapi siapa yang terlihat paling benar. Nah, ini dia. Ya, lalu apa? Dari ego spiritualitas menuju fanatisme. Jadi ego spiritualitas, maka muncul kemudian fanatismenya muncul. Ya, alurnya pertama aku memahami. Aku lebih memahami. Lalu fanatis, aku lebih benar. Nah, itu muncul di situ. Ya, hati-hati di situ. Nah, maka kemudian berkembang menjadi apa? Aku lebih benar, maka berkembang dia. Kelompokku lebih benar. Hanya kelompokku yang benar. Pada akhirnya muncul fanatisme di situ. Ya, inilah yang menyebabkan orang berantem sekarang, berbantahan terus, tidak berhenti-berhenti, ya, sehingga lupa mungkin untuk beribadah, lupa untuk membangun membangun dunia ini. Ya, contoh sejarah Khawarij adalah contoh. Mereka bukan orang yang tidak beribadah, ibadah mereka banyak, semangat agamanya muncul, tetapi aku paling benarnya muncul tuh. Ya, akibatnya mereka mudah mengkafirkan orang lain, mudah memusuhi orang yang berbeda paham. Kekerasan muncul atas nama kebenaran. Nah, disitulah Khawarij membunuh para sahabat, itu semuanya, itu sejarah, silahkan baca di situ. Ini adalah bagaimana fanatisme muncul. Sampai sekarang juga masih ada, ya, satu kelompok fanatis, maka muncul akhirnya apa? Muncul akhirnya peperangan. Ya, peperangan apa? Pakai celurit, ya, pakai apa saja bisa jadi perperangan. Di Kalimantan kita pernah dulu melihat perperangan antara orang-orang Dayak dengan orang-orang Madura. Kemudian di Poso, sama di Poso, ya, itu adalah fanatisme semua, ya. Nah, lalu apa? Seringkali konflik tidak bermula dari perkara yang paling prinsip. Hati-hati di situ. Ya, tidak prinsip, tetapi dari perbedaan pemahaman, ikhtilaf. Maka dari situlah kemudian berkembang menjadi fanatisme. Ya, maka dulu, ya, sebelum ini, kalau dalam suatu daerah ada kelompok yang berpahaman ini, kemudian muncul kelompok lain, maka kelompok itu diperangi. Ya, kemudian berkembang, maka kelompok ini berkembang, maka memerangi lagi kelompok yang dulu memerangi dia. Ya, banyak kejadian seperti itu. Itulah yang terjadi dengan Bani Umayyah dan sebagainya, terjadi seperti itu. Saling pergantian rezim, istilahnya di situ.
Ya, lalu, nah, ikhtilaf yang dibungkus oleh ego, ini dia. Ya, bukan bukan masalah yang utama. Sebab ikhtilaf itu sendiri adalah suatu yang wajar dan sudah ada sejak generasi sahabat. Ya, yang berbahaya adalah ketika ikhtilaf berubah menjadi aku paling benar. Di situ dia. Ya, nah, waktu Nabi nggak ada itu. Ya, pahaman Abu Bakar nggak ada, pahaman Umar nggak ada, pahaman Utsman nggak ada, pahaman Ali nggak ada. Semuanya satu di dalam Islam. Ya, tetapi setelah generasi itu baru kita lihat tadi. Imam-imam dulu pun tidak seperti itu sebenarnya. Generasi berikutnya yang mulai identitasnya berubah menjadi apa? Identitas pahaman atau pahaman Maliki, Hambali dan sebagainya. Ya, nah itu dia. Aku paling benar ini yang jadi bermasalah. Lalu perbedaan pendapat memang tidak selalu melahirkan permusuhan, tidak selalu perbedaan pendapat. Tetapi ketika perbedaan berubah menjadi identitas, ego mulai mengambil alihnya. Ini yang berbahaya. Hati-hati sahabat. Ya, hati-hati. Ya, ya. Maka pelajaran besarnya yang bisa kita petik di sini adalah tidak semua kekerasan bermula dari kebencian. Kadang ia bermula dari rasa. Aku sedang membela kebenaran. Nah itu. Ya, bukan kebencian, tapi aku sedang membela kebenaran ini. Ya, padahal sebenarnya kita sedang membela ego kita. Kebenaran itu sudah menjadi identitas kita. Ya, hati-hati sahabat. Nah, apalagi yang ego yang bercahaya. Ya, ego dunia mudah dikenali. Ego spiritual ini sulit dikenali karena dia begitu natural. Ya, begitu natural. Ego dunia, aku lebih kaya, aku lebih miskin, aku lebih hebat dan sebagainya. Ego spiritual ini sulit dikenali karena ia bercahayakan apa? Bercahayakan ibadah. Di situ dia, ya, bercahayakan ilmu, bercahayakan kesalehan, bercahayakan pengalaman rohani. Artinya apa? Ego tadi bersembunyi di balik ini. Bersembunyi dia. Ibadah, seakan-akan ibadah. Ini tempat yang kita lakukan ini adalah yang bagus. Dia akan bagus selama tidak ada ego kita di situ. Ya, tidak mengatakan ibadahku lebih baik. Enggak. Ilmuku lebih sempurna, tidak. Kesalehanku lebih tinggi, enggak. Pengalaman rohaniku lebih dahsyat, enggak. Enggak boleh ada mengatakan aku di situ. Ya, nah itulah tempat ego bersembunyinya begitu halusnya. Ya, jadi oleh karena itu dikatakan orang tidak selalu tersesat oleh gelap. Nah, keduniaan ya dianggap tadi ya, kadang ia tersesat oleh cahaya dirinya sendiri. Ya, nah inilah yang yang perlu kita muhasabahi, yaitu mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dia mengagungkan dirinya. Dia mengatakan aku bisa, ya aku hebat, aku adalah lebih soleh, lebih ini. Ya, itu masih bagus. Apalagi kalau spiritualitas ini nanti sampai kepada aku tidak sholat karena sudah spiritual. Nah, ini lebih berbahaya lagi gitu. Ya, kalau tidak sholat, kalau setelah spiritual nggak sholat, lebih baik tidak belajar spiritual saja sudah. Kan begitu. Kalau akhirnya tidak sholat, ngapain? Tidak beribadah, ngapain? Tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya, ngapain? Banyak sekarang orang yang sudah spiritualitasnya tinggi, tetapi ibadahnya menjadi tercecer. Nah, itu. Maka di sini perlu kita baca, yaitu wama qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya. Lalu ketika aku membesar, Allah mengecil di dalam kesadaran manusia. Allahnya bukan mengecil, ya, tetapi di dalam kesadaran kita Allah tuh nggak ada, nyaris nggak ada.
Ya, ihsannya tidak muncul. Nanti akan masuk kita bagaimana pembersihan jiwa itu. Kalau ihsan muncul, orang nggak akan korupsi. Ihsan muncul, orang tidak akan berzina. Orang kalau ihsannya muncul, orang nggak akan berani berbuat jahat kepada siapapun juga. Karena kenapa? Kemanapun dia memandang, dia terpandang kepada wajahnya. Nah, ini nanti ilmu marifatullah yang menjawabnya nanti. Jadi ketika aku yang membesar, Allah mengecil dalam kesadaran manusia. Dalam kesadarannya, bukan Allahnya yang mengecil. Ya lo, berikutnya apa? Ketika aku beribadah, siapa yang sedang aku besarkan? Siapa di situ? Ya, ketika aku berdakwah, siapa yang menjadi pusat? Ya, yang menjadi pusat tentang dakwahku itu. Ketika aku belajar agama, siapa yang menjadi pusatnya? Jadi, apakah ibadah kita, apakah dakwah kita, apakah belajar agama kita, yang menjadi pusatnya siapa? Apakah Allah atau diriku? Kalau Allah, kita nggak wujud, sudah. Nggak ada. Ya, kalau sekarang itu, begitu seorang menemukan sesuatu, maka dia menjadi identitas dia. Ya, nah nanti kita masuk kepada spiritualitas semu, nanti banyak sekali di situ. Aku lebih baik dari apapun juga. Aku bisa merealisasikan semuanya, ya, manifestasikan semuanya. Di situ muncul nanti. Jadi Allahnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya, nah itu dia. Jadi diriku yang semakin besar. Ya, lalu aku tidak bisa membebaskan diriku, kata Yusuf itu ya. Semua nafsu itu adalah membawaku kepada ammar. Ya, lalu apa? Sampai akhirnya kita sampai kepada satu hakikat yang sangat pahit, saudara-saudara, ya, yaitu kita menyangka musuh terbesar kita adalah dunia. Kita menyangka musuh terbesar kita adalah syaitan. Kita menyangka musuh terbesar kita adalah orang lain. Ini anggapan kita selama ini. Padahal seringkali yang paling menghalangi perjalanan menuju Allah adalah aku. Apa itu aku kita? Yaitu ego, gumpalan memori masa lalu, ya, pengalaman, pengakuan, kepemilikan, rasa-rasa, identitas yang melekat kepada jiwa jiwa diselubungi oleh itu tadi, ya, diselubungi oleh itu tadi. Lalu apa yang terjadi? Begitu lama melekatnya, ya, masih bersyukur masih pada yang muda-muda, sahabat-sahabat yang muda. Kalau melekatnya sudah begitu lama, manusia itu akan menyangka bahwa itulah sebagai dirinya yang sebenarnya. Jadi ego sudah menjadi aku sendiri. Padahal semuanya hanyalah lapisan-lapisan yang menempel kepada jiwa itu. Ya. Lalu maka seringkali yang paling menghalangi perjalanan menuju Tuhan bukanlah dunia, bukan pula kegelapan, tetapi aku. Apa aku? Aku lebih, aku bisa, aku punya, aku lebih, aku gagal, aku tersakiti, aku lebih alim, aku lebih dekat, aku lebih benar, dan sebagainya. Ya. Nah, inilah yang menjadi problematika kita yang saya sebut tadi sebagai ego spiritual, ya. Nah, kalau kita lihat nanti, ini adalah syarahan berikutnya nanti adalah bagaimana yang disebut dengan rasa, energi, vibrasi, frekuensi, semuanya itu memunculkan ego manusia semakin halus dan semakin kuat di situ. Karena aku di situ bisa melakukan manifestasi dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah untuk pelajaran yang akan datang, ya. Nah, itulah tadi ego, ya. Ada ego duniawi, ada ego spiritual. Lalu spiritualitas semu bagaimana? Ini ilusi kekuatan diri. Ini adalah ya yang akan datang, ya. Ini yang tadi, ya. Ini yang tadi. Ini adalah saran yang akan datang. Begitu juga yang putus sebentar. Ya, keputus. Nah, ini tadi ya. Bagaimana grafik tentang zona keakuan kita. Ini lebih dasar nanti. Aku
aku dan milikku menjadi nanti lepaskan itu semua tidak wujud adalah dia dan miliknya nanti. Kita sampai ke sana nanti. Jadi itulah fase pembentukan pengotoran jiwa tadi ya. Nah, setelah kita sampai ke sini tadi, ini adalah bagaimana pengotoran jiwa tadi, bagaimana pengakuan. Nah, ini nanti adalah untuk setelah spiritual atau semu nantinya, dosa dan maksiat ini. Ini lebih dahsyat lagi nanti ya. Ternyata korupsi itu benar-benar akan bisa menghancurkan suatu bangsa. Saya baru kaget ya itu ya. Korupsi itu ternyata bukan sembarangan itu, kejahatan seperti itu ya. Dia lebih besar dari pornografi dan sebagainya ya. Nah, itu. Jadi kita sudah sampai kepada bahwa yang menjalankan ini semua adalah jiwa ya. Bagaimana jiwa menghadapi kelapangan dan penderitaan, bagaimana setelah berhasil menghadapi kelapangan dan penderitaan ini mulai aku merasa bisa tadi ya. Bisa kemudian merasa memiliki. Kalau sudah memiliki maka akan terjadi perbandingan menjadi ego kita. Ya, nah ini dia. Jadi sangat menarik ya. Ini adalah yang perlu sahabat-sahabat semua lihat kembali yang ini. Ini saja yang perlu lihat kembali. Bagaimana jasad, ya itu adalah unsur materi atau saripati tanah. Bagaimana ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada nyawa. Ini nyawa ini akan menghidupkan ini. Dan nyawa ini akan senantiasa bersama jasad itu selama hayat masih dikandung badan. Nah, ini orang tidak memahami selama ini, sehingga mencampur adukan antara nyawa dengan roh. Ya, lalu ini adalah kuasa atau daya energi untuk hidup, untuk menghidupkan jasad maka ada nyawa. Kalau sudah diberi nyawa, barulah dia menjadi raga. Ya, nah kalau sudah itu maka baru ditiupkan roh. Roh diberi hati, yaitu pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, dan fuad untuk berpikir, ya. Jadi pikiran maksudnya. Nah, jadi ini seringkali disebut juga sebagai pikiran saja, hati ini, nggak ada masalah. Tapi kita sudah tahu unsurnya. Setelah tahu begini, baru ini menjadi raga. Ini adalah kuasa untuk bergerak dan untuk merasakan. Ini adalah rahasia yang diungkapkan oleh guru kita almarhum Ustadz Husain bin Abdul Latif kepada kita. Ini dan ini, dua ini berbeda. Ya, dari situ barulah ada raga, kemudian jiwa. Jiwa dan raga bersatu, ya, ini yang menjadi manusia. Nah, kalau kita melihat seseorang berjalan, maka kita lihat yang mengaturnya adalah jiwa, yang diatur atau dijalankan adalah raga. Sudah, itu selesai. Ya, maka jiwa yang tenteram, semua ini tenteram nanti. Ya, bukan hati, bukan dada saja yang tenteram, enggak. Semua jiwa itu meliputi dari atas kepala, ujung kepala sampai ke kaki. Enggak, ya nyaris enggak seperti tubuh kita sendiri. Nah, inilah yang menjalankan kehidupan. Setiap kita melihat, maka kita melihat ini yang menjalankan, ini yang dijalankan, ini adalah yang terlihat di luar oleh kita. Itu saja sudah. Ya, nah insya Allah pada bagian berikutnya kita akan masuk yaitu mengenai yang keempat, yaitu spiritualitas semu dan identitas kekuatan pribadi yang apakah kita kuat atau tidak gitu. Maksudnya itu. Ya, itu sahabat. Mudah-mudahan bisa dipahami apa itu ego dunia, apa ego spiritual. Ya, dua-duanya itu berfungsi untuk apa? Untuk menutup atau menyelubungi jiwa kita yang sebenarnya yang tadinya holistik, sehingga dia seperti dikotori. Nah, inilah yang disebut oleh Al-Quran, merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ya, merugi orang-orang yang mengotorinya. Ini mengotori tadi. Ya, beruntung yang menyucikannya. Ada kita sudah bicara yang mengotori, tinggal dua lagi pengotorannya, yaitu spiritual semu dan maksiat dan dosa. Nah, setelah itu bagaimana menyucikannya, kita masuk kepada teologi sufistik Jamaah Indonesia.
Nah, demikian Bang Bayu dan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.